Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis yang sahih dibawakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam bab tentang buah-buahan yang beliau konsumsi. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diriwayatkan dalam berbagai jalur tentang bagaimana beliau minum, apa yang beliau minum, dan etika apa yang beliau jalankan ketika minum. Di dalam bab ke-31 tentang sifat minumnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, Imam Tirmidzi rahimahullah membawakan beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, mengisahkan sekaligus menunjukkan kepada kita bagaimanakah tuntunan dan keteladanan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ahabba syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid. Dahulu yang paling disukai untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum adalah yang manis dan dingin. Yang manis di sini bisa berupa nabidh. Nabidh itu air mineral kemudian dicelupkan di dalamnya entah kurma kah, atau potongan anggur kah, atau potongan apel, atau yang lain, sehingga ada air putih, air mineral ini kemudian membawa ekstrak buah-buahan tersebut. Kalau kita sekarang seperti infus ya, minuman ya infus, dimasukkan potongan buah-buahan ke dalamnya sehingga ada nuansa buah-buahan tersebut, ada ekstrak rasa dari buah-buahan tersebut. Dahulu itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, nabidh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dari yang manis. Nah, kalau kita sekarang bisa saja kita campur dengan sirup misalnya atau dengan gula diaduk misalnya dan dingin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum yang dingin dan manis. Dingin dan manis. Bisa juga misalnya dicampurkan dengan madu dan lain sebagainya, maka ini dingin sekaligus manis. Ustadz, kalau manis dengan hangat boleh tidak? Tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau kita ingin tahu bahwa Rasulullah SAW dahulu minum yang manis dan dingin. Disebutkan oleh para ulama bahwa gabungan antara yang manis dan yang dingin, dingin di sini bukan terlalu dingin ya, dingin biasa. Dingin biasa. Nah, kalaulah dinginnya itu lebih daripada umumnya, maka karena mungkin dia menginap di malam hari ya, dingin. Kita celupkan buah-buahan misalnya di minuman tersebut, kemudian kita tutup semalaman, kemudian di keesokan hari kita minum, apalagi kalau di dalam kendi itu ya, kendi yang tembikar terbuat dari tanah liat dan seterusnya, itu Masya Allah segar. Kata para ulama, dengan gabungan dua hal tersebut, maka itu bagus buat badan. Beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala menyatakan, "Fal ma'ul ladzi jumi'a fihi bainal halawati wal burudah min anfa'i ma yakunu lil badan wa atyabih." Minuman atau air yang tergabung di dalamnya manis dan dingin adalah minuman yang paling bermanfaat bagi tubuh dan paling enak untuk dinikmati. Allahu a'lam.